Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Hai. Selamat pagi. Pagi. Ya, hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini adik-adik? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ibu doakan semoga kita semua sehat selalu. Amin. Dan Tuhan selalu melindungi kita. Amin. Ya, adik-adik ibu cek kehadiran dulu ya. Ada yang tidak hadir? Tidak ada, hadir semua Bu. Ya, berarti kita hari ini belajar bersama-sama ya. Ya. Oke. Sebelum belajar adik-adik kita berdoa dulu. Ibu minta ketua kelas yang memimpin doa. Teman-teman, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Amin. Ya, terima kasih ya Ibu ucapkan pada ketua kelas yang sudah pimpin doa hari ini. Selanjutnya adik-adik coba berdiri dulu semua. Menghadap ke sana ya. Oke, kita selanjutnya akan menyanyikan lagu nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, aku rakyat hukummu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sejahtera, prima di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, Ya. Duduk dengan teratur, atur tempat duduk. Nah, adik-adik, pada pembelajaran yang lalu adik-adik sudah belajar tentang tema 2 pembelajaran 5 ya. Nah, sekarang Ibu mau bertanya pada adik-adik. Apa adik-adik punya hewan peliharaan di rumah? Hewan peliharaan apa yang ada di rumah adik-adik? Apa lagi? Selain kambing, selain kucing, ada juga sapi, ayam. Nah, kalau kucing, adik-adik coba perhatikan. Kalau kucing yang adik-adik pelihara di rumah itu, adik-adik senang tidak? Apa yang membuat adik-adik senang? Karena apanya? Ada bulunya. Terus? Oh iya, lucu. Jelas kalau pelihara kucing itu lucu adik-adik. Jadi bentuk apa itu, rasa apa itu sehingga kalian suka itu pada kucing? Kasih sayang. Jadi ada apanya? Ada gunanya. Nah, pada hari ini adik-adik akan belajar tentang manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Kucing itu kan hewan. Ya, itu yang akan kita pelajari hari ini ya. Terus, adik-adik, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah
Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menemukan pesan yang terdapat dalam dongeng dengan tepat. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menceritakan kembali isi dongeng dengan gambar dengan tepat. Yang ketiga, melalui pengamatan, peserta didik mampu mengidentifikasi keragaman sifat individu di sekitar rumah dengan tepat. Dan yang keempat, tujuan pembelajarannya melalui bermain peran, peserta didik mampu memeragakan beberapa sifat individu dalam kehidupan sehari-hari di sekitar rumah dengan tepat. Dan yang kelima, adik-adik, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu mengidentifikasi sifat pertukaran pada perkalian dengan tepat. Dan yang keenam, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menyelesaikan soal cerita dengan menggunakan sifat pertukaran pada perkalian. Itu ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Adik-adik, selanjutnya Ibu akan menampilkan video. Di mana video itu ada dongeng. Dongeng yang judulnya Si Rubah dan Kambing. Tolong diamati ya. Rubah dan Kambing. Malam hari yang gelap adalah waktunya Rubah berjalan-jalan di sekitar hutan. Sayangnya, malam itu Rubah terjatuh ke dalam sumur yang cukup dalam. Dia mencoba berbagai macam. Kamu kan sudah nonton, sudah kamu amati. Nah sekarang pertanyaannya, apa kamu lihat pada video tersebut? Ada rubah dan kambing, ada sumur. Iya. Pintar-pintar. Oke, benar ya yang adik-adik sebutkan itu. Kemudian, menurut pendapatmu, menceritakan apa video tersebut? Coba ini, bagaimana kamu nonton tadi? Ada ceritakan tentang apa? Si rubah dan si kambing. Ya? Si rubah dan si kambing. Oke, terus yang di sini kamu lihat bagaimana ceritanya? Rubah Ya? dan kambing. Rubah dan kambing. Rubah dan kambing kenapa? Masuk ke dalam sumur. Jatuh ke dalam sumur. Siapa yang jatuh dalam sumur? Rubah. Si rubah. Terus bagaimana lanjutan ceritanya setelah rubah sudah jatuh di dalam sumur? Si rubah naik ke atas melalui apa? Melalui kepalanya si kambing. Ya, kepalanya si kambing. Pintar adik-adik. Selanjutnya lagi, apa pesan yang terkandung di dalam video tersebut? Ya, tidak boleh apa? Licik. Terus? boleh Potong. Kalau sifatnya kambing bagaimana? Baik. Bagaimana dia dengan si rubah? Dia menolong. Oke, jadi itu pesan yang ada di dalam cerita video tadi. Adik-adik, kalau kamu pernah membaca atau menonton video yang di rumah? Pernah? Ya, dongeng seperti apa yang kamu baca di rumah? Bawang putih, bawang merah. Maling Baru apa kundang. lagi? Maling kundang. Si maling kundang. Baru apa lagi adik-adik? Kancil dan Kancil dan buaya. Nah, adik-adik, kalau dongeng itu banyak di Indonesia ya, seperti adik-adik sebutkan tadi, ada si maling kundang, ada si kancil dan buaya, ada bawang putih, bawang merah. Dengan yang kamu nonton tadi sudah pernah baca di rumah, sudah pernah nonton? Iya, si rubah dan kambing. Nah, adik-adik, kalau bicara tentang
Dongeng apa itu sih sebenarnya dongeng? Oh, cerita hayalan. Cerita apa lagi itu dongeng? Oh, yang palsu ya adik-adik. Dongeng itu adalah cerita zaman dahulu yang merupakan cerita hayalan yang tidak benar-benar terjadi. Itu artinya dongeng. Adik-adik, tadi adik-adik sudah nonton video. Jelas kalian tahu sifat-sifat yang ada di video itu. Kalau sifat si rubah bagaimana? Licik. Terus kambing? Oke. Nah, adik-adik, bagaimana sifat sudah kamu tahu? Nah, sekarang menemukan pesan yang ada pada dongeng itu. Adik-adik, caranya bagaimana? Ada langkah-langkahnya adik-adik. Langkah-langkahnya seperti apa? Ya. Langkah-langkahnya adik-adik. Adik-adik pertama mengamati gambar kan? Menonton video. Kemudian menceritakan. Jadi kalian sudah simpulkan apa yang kamu nonton. Itu langkah-langkahnya adik-adik. Oke, adik-adik, di video tadi sifat si rubah kamu sudah tahu, sifat si kambing sudah tahu. Si rubah bagaimana dulu? Licik. Si kambing bagaimana? Baik. Baik. Adik-adik, pesan yang ada di dalam video itu adik-adik apa ingin tahu? Iya. Jadilah orang yang pintar supaya tidak mudah dibohongi atau dibodohi. Kalau mengambil keputusan harus diapakan dulu? Dipikirkan dulu. Pintar sekali. Jadi adik-adik, sifat kambing dengan sifat rubah itu ada juga pada manusia. Betul tidak? Sifat licik ada pada manusia. Ada. Kalau sifat kambing yang penolong ada pada manusia. Iya. Jadi adik-adik sifat itu juga ada pada manusia. Di mana kalian temukan? Di dalam rumah pun ada. Di dalam sekolah ini contohnya si Ica sifatnya begini. Kamu tahu kan? Sifatnya Zahra begini. Sifatnya Akbar beda-beda toh. Apalagi di lingkungan sekitar. Di lingkungan sekitar kalian tahu siapa itu yang tinggal di lingkungan sekitar? Ya, tetangga. Tetangga itu orang yang berdekatan rumah dengan kita ya. Nah, sekarang ibu tanya, di dekat rumah kita ada sifat yang baik? Apa di lingkungan sekitar kamu ada juga yang sifatnya tidak baik? Nah, coba ibu mau tanya dulu. Coba siapa yang sifatnya jahat di dekat rumah kamu? Siapa? Dinda. Kalau di sini yang sifatnya baik di tetangga kamu siapa? Tidak ada. Masa tidak ada tetangga yang ada? Siapa dia? Coba di sini lagi. Ya, siapa yang punya sifat baik? Yang sifat baik itu seperti apa adik-adik? Menolong. Kalau yang jahat? Licik, sombong. Jadi adik-adik sudah bisa bedakan. Jadi yang baik itu adik-adik kerjakan, laksanakan. Terus sifat yang tidak baik itu harus duduk nak, duduk. Sifat yang tidak baik itu kita hindari, jangan dilakukan itu ya. Oke. Di dalam keberagaman sifat yang ada di lingkungan sekitar, adik-adik harus belajar menghargai, menghormati, serta toleransi dengan keberagaman yang ada. Itu ya? Paham? Paham, bagus. Nah, selanjutnya adik-adik, di dalam video tadi ada berapa hewan? Dua. Kaki hewan itu ada berapa? Oke, ada kaki dua, terus hewan ada dua. Kalau kita di pelajaran matematika, kita kalikan itu bagaimana? 2
kali 4. Kaki kambing ada 4. Rubah ada 4. 2 hewan. Jadi 2 kali 4. 2 kali 4 sama dengan berapa? 8. Terus kalau di matematika 2 kali 4 sama dengan 8. Sama dengan juga 4 kali 2 sama dengan 8. Itulah yang disebut dengan sifat kemutatif, pertukaran pada perkalian. Mau contoh adik-adik? Ya, coba ibu berikan contoh adik-adik. Ini contoh ya. Perhatikan. Perhatikan gambar berikut. Ada berapa kandang ini? 5. Di setiap kandang dimasukkan ayam berapa? 2. Jadi kalian tulis lambang bilangnya berapa? 5 kali 2. 5 kali 2 adik-adik. Ini kandangnya ada 5. Terus setiap kandang ada dimasukkan 2 ayam. Jadi 5 kali 2 sama dengan berapa? 10. Tadi. Ya, adik-adik. Contoh yang berikut lagi. Iya. Ayo. Sekarang ini ayam yang 10 kita isi di 2 kandang. Jadi masing-masing kandang dapat berapa ayam? 5. Jadi 2 kali 5 sama dengan 10. Apa sama 5 kali 2 dengan 2 kali 5? Iya. Sama. Jadi kesimpulannya adik-adik adalah 5 kali 2 sama dengan 2 kali 5. Itu yang disebut dengan sifat pertukaran perkalian. Yang ibu sebut tadi sifat komutatif. Paham? Paham. Mau contoh lagi? Iya. Coba ya. Benny memiliki 12 ia menempatkan ayam jantan di dalam kandang. Ada berapa ayam jantan ini? Ada tiap kandang ya 6 ya. Jadi bagaimana kalau kita tulis dalam lambang bilangan? 2 kali 6. Pintar. 2 kali 6 sama dengan berapa? Nah, selanjutnya kita ubah lagi, kita masukkan ayam 22. Ada berapa kandangnya ini? Jadi di dalam penulisan lambang bilangan bagaimana? 6 kali 2 pintar. Jadi kesimpulannya adik-adik 2 kali 6 sama dengan 6 kali 2. Bagus. Adik-adik sudah paham dengan apa yang ibu jelaskan? Terima kasih. Sekarang adik-adik ibu beri tugas. Ada lembaran kerja yang akan ibu bagikan. Tapi adik-adik ibu bagi kelompok dulu ya. Kalau ini ibu kasih nama kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Pintar. Dan ini LKPD yang akan ibu bagikan ke adik-adik. Ini ya. Ini ya. Coba adik-adik lihat itu apa yang akan adik-adik lakukan di lembar kerja itu. Coba buka yang pertama. Iya. Di situ adik-adik apa yang akan kamu lakukan? Disuruh baca ya, baca itu dongeng.
Coba buka. Kalau dongeng itu ada di sini juga, Dak. Di buku sini ada dongeng. Yang tadi. Ambil sini dong. Iya. Oke. Coba dibaca. Waktunya adik-adik membaca sekarang. Sudah tahu membaca semua toh? Ya, pintar. Nah, mulai baca saja dongeng dalam hati ya. Dongeng kuda dan keledai yang syarat dengan beban. Oke, baca dalam hati. Pernah ada seorang pria yang memelihara seekor kuda dan seekor keledai. Ada? Ada. Kebiasaan pria tersebut memuati keledainya dengan beban yang berat. Keledai tersebut terhuyung-huyung karena beban terlalu berat. Sementara kuda berjalan dengan beban yang ringan. Pada suatu hari mereka melakukan perjalanan. Keledai berkata kepada kuda, "Maukah kamu mengangkut sebagian dari beban saya? Saya merasa sangat tidak enak badan. Jika kamu mau membawa sebagian bebanku, mungkin saya akan cepat sembuh. Beban yang terlalu berat ini bisa membunuhku." Kuda yang menendang-nendang kakinya, ia berkata kepada keledai agar tidak usah mengeluh. Ia tidak mau diganggu dengan kata-kata keluhan. Keledai terhuyung-huyung selama berjalan setengah kilometer. Tiba-tiba ia jatuh ke tanah dan mati. Si pemilik datang dan hanya bisa berpasrah dengan apa yang telah terjadi. Ia melepaskan beban dari keledai yang telah mati. Semua beban ditempatkan di atas punggung kuda. Aduh, keluh kuda saat dia merasakan beban berat. Beban bertambah dengan berat tubuh keledai yang telah mati. Sekarang saya mendapatkan ganjaran karena sifat saya yang jelek. Saya menolak menanggung sebagian beban keledai. Sekarang saya harus membawa seluruh beban. Ditambah dengan berat tubuh teman saya yang malang ini. Adik-adik, sudah paham dengan apa yang dibaca tadi? Nah, sekarang lanjutkan kerjakan yang halaman berikut. Oke. Tulis ya, tulis di kolom situ. Iya, tulis. Jadi kalimat yang ditulis di sini, Nak. Tulis. Kasih susun ya. Ibu ini jauh Tidak usah. Oke. Ayo kerjasama, Nak, duduk. Ini ya, tes tunjuk sama kerjasama di sini di tugas LKPD. Ya. Ya kan orang